Halo sahabat Obatin, tahu nggak? Hingga tahun 2021 ini hampir 500 varietas unggul padi dilepas oleh Menteri Pertanian. Tahun 2022, varietas apa sih yang menarik? Apa masih tetap didominasi Ceherang, Mekongga, IR64 atau varietas lawas lainnya? Sekarang ini varietas padi Genja sampai Super Genja makin diminati. Bukan hanya meningkatkan produktivitas lahan, indeks pertanaman juga terus ditingkatkan. Nggak cukup puas dengan panen 3 kali? Kalau bisa setahun pun bisa 4 kali tanam, agar bisa meningkatkan indeks pertanaman 400. Perlu varietas dengan umur sangat pendek, hanya sekitar 100 hari setelah semai. Tapi dalam pemilihan varietas, nggak hanya berpatokan pada umur tanaman saja. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan petani untuk memilih varietas padi yang ditanam. Sebagian besar petani tidak mudah beralih menggunakan varietas baru, meski terbukti punya keunggulan produktivitas dan ketahanan terhadap hama penyakit. Ratusan varietas telah dirakit dan dilepas oleh Menteri Pertanian. Tapi nyatanya sejumlah varietas lama tetap mendominasi sebaran varietas tanaman padi. Nah, untuk tahun 2022 ini, varietas apa sih yang berpotensi merusak dominasi varietas tersebut, terutama Ciherang yang sangat dominan sekitar 6 tahun terakhir? Pertama, Inpari 32 HDB. Varietas ini sangat berpeluang menjadi pesaing kuat, meski bukan termasuk varietas baru. Dilepas sekitar 8 tahun lalu. Perlahan mulai digemari banyak petani. Bagi petani, varietas ini punya keunggulan, bobot panen dan rendemen yang tinggi. Keunggulan ini pun menjadi salah satu faktor utama petani untuk memilih varietas yang dirancang untuk tahan penyakit hawar daun bakteri. Ketahanan terhadap penyakit itu pun jadi jualan utama Inpari 32 HDB. Tapi di lahan varietas ini cukup rentan terhadap serangan hama wereng. Jadi kalau kamu tanam varietas ini harus hati-hati dan amati juga populasi hamanya. Kelemahan lainnya adalah agak rawan rebah dan posisi lainnya yang mudah dijangkau hama burung. Varietas kedua, Pajajaran Agritan. Varietas ini tergolong gejah dan hanya membutuhkan 105 hari setelah semai untuk bisa dipanen. Padi ini dilepas tahun 2018, punya potensi tinggi hingga 11 ton per hektar. Dan rata-rata hasilnya 7,8 ton per hektar. Potensi dan rata-rata hasil ini tergolong tinggi ya. Apalagi umurnya yang sangat pendek. Varietas yang berasal dari persaingan Inpari 5 dengan IR66 ini agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, tapi rentan terhadap hama wereng batang coklat biotipe 3. Untuk ketahanan hawar daun bakteri, varietas ini rentan terhadap strain 4 dan 8. Kalau kamu mau tanam varietas ini, sebaiknya tanam pada lahan sawah irigasi daratan rendah sampai ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Usia padi yang gejah dan produktivitas yang tinggi jadi daya tarik utamanya. Varietas ini sepertinya akan semakin diminati pada tahun 2022. Selanjutnya, varietas Cakrabuana Agritan. Kalau kita kategorikan, varietas Cakrabuana Agritan termasuk varietas yang sangat ganja dengan umur 104 hari setelah semai. Informasi buat kamu. Padi dikategorikan sangat ganja jika umur 90-104 hari setelah semai. Padi ini dirakit oleh BB Padi yang berasal dari Inpari 13 dengan dilakukan pemuliaan menggunakan sinar radiasi gamma CO60. Inpari 13 sendiri dikenal sebagai varietas padi yang sangat ganja, hanya sekitar 99 hari setelah semai dan tahan terhadap hama wereng. Dan tentu hasil pemuliaannya punya keunggulan yang lebih baik. Rata-rata hasilnya mencapai 7,5 ton per hektar.
sedangkan potensi hasilnya 10,2 ton per hektar. Lalu ada varietas apa lagi nih yang menarik? Padi sawah varietas M70D. Padi ini punya umur yang sangat singkat ya. Disebut bisa panen pada umur 70 hari. Umur 70 hari setelah tanam, tergolong sangat singkat untuk tanaman padi. Kalau dari deskripsi varietasnya, yang kita kutip dari berita resmi BPP, umur tanaman ini antara 87 sampai 105 hari setelah semai. Jadi sangat mungkin bisa dipanen pada umur 70 hari setelah tanam. Dan potensi hasilnya bisa mencapai 9,39 ton per hektar. Untuk produksi di lapangan, sebagai contoh di lokasi yang pernah kita bahas sebelumnya, produktivitas mencapai 7,5 ton sampai 7,6 ton per hektar. Di lokasi ini produksinya setara dengan Inpari 32 HDP, tapi punya keunggulan umur yang lebih pendek. Itu tadi beberapa varietas yang memang merupakan varietas relatif baru dan punya potensi yang menjadi alternatif pengganti yang sudah lama. Tentunya masih banyak ya varietas baru lain yang punya keunggulan dan cocok untuk ditanam petani di tahun 2022. Kalau menurut sahabat Obatin, kira-kira varietas apa yang bakal menjadi penantang varietas padi favorit petani? Apa Inpari Padua Agritan GSR atau Inpari Dikjaya yang punya potensi karena hasilnya enak dan pulen? Atau mungkin varietas baru lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya, semoga bermanfaat info kali ini. Jangan lupa like dan share videonya. Ketemu lagi di video berikutnya. Saya David dari channel Obatin Sawahmu, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.